بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat yang kita dapatkan, nikmat zahirah atau batinah, ataukah kita terhindar, terselamatkan dari satu nikmah, satu bala, musibah yang zahirah ataupun batinah, maka sepantasnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah menjadikan di beberapa waktu tertentu itu dengan ajar yang berlipat ganda, dengan pahala yang berlipat ganda di waktu tersebut. Ada waktu-waktu yang utama di setiap pekan. Ada hari Jumat, waktu yang paling utama. Di setiap hari ada sepertiga malam terakhir. Dan di setiap bulan ada bulan, yaitu bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan taufik untuk bisa kita menggunakan waktu-waktu kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ini termasuk dari fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada umat ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ja'ala lana mawasim takthuru fiha al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, berikan kepada kita musim-musim, di mana di musim tersebut takthur fiha al-ibadat, sangat banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Wa tatanau, dan beragam ibadah. Semisal bulan Ramadan ini, sangat banyak ibadah di dalamnya yang sangat dianjurkan, baik terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala badaniyah kita, ibadah lisan, membaca Al-Quran, berzikir, ataukah ibadah maliyah, ibadah berkaitan dengan harta-harta kita. Sangat dianjurkan kita untuk bisa berinfak, bersedekah, bahkan memberi makan orang yang berpuasa, dan akan bertambah derajat-derajat dan dilipat gandakan pahala-pahala dan diampuni dosa-dosa. Disebutkan dalam sebuah athar, inna lillahi fi dahrihi
nafahatun fata'arradu li nafahatillah. Dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya innalillahi fi dahrihi nafahatun, bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu di sepanjang masa, di sepanjang waktu ada nafahat. Nafahat, hembusan-hembusan. Ada yang memaksudkan adalah semacam ilham. Fata'aradu li nafahatillah, maka sambutlah nafahatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Datang dari sebuah hadis dari Muhammad bin Maslamah, cuma hadisnya ini diperselisihkan. Ada yang menguatkan karena ada asar-asar dan syawahid yang lain. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun, bahwasanya pada Rabb kalian itu ada nafahat di sepanjang waktu-waktu kalian, di sepanjang waktu ada nafahat. Ada satu momen yang Allah Subhanahu wa taala di waktu itu Allah berikan, curahkan rahmatnya, curahkan kasih sayangnya, pemberiannya. Maka sambutlah, fataradu laha la'alla ahadakum an yusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abadan. Ini dorongan untuk kita mencari nafahat tersebut, momen-momen tersebut yang Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Satu di antaranya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hamba rahmatnya yang sangat banyak. Sebagaimana di bulan Ramadan fadail, sangat banyak keutamaan. Itulah bagian nafahatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi salah seorang di antara kalian mendapatkan nafahat tersebut, maka dia tidak akan sengsara, tidak akan celaka selamanya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dari Muhammad bin Maslamah, cuma tadi sebagian mendhaifkan. Sementara Al-Albani juga ada yang mengatakan menguatkan dengan syawahid. Kalau kita melihat dari maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala di momen tertentu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mencurahkan rahmat. Seperti di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadri, maka kita berupaya untuk bisa memaksimalkan diri beribadah kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu yang memiliki fadilah, keutamaan. Umur kita qasir, umur ini pendek. Walaupun mungkin manusia memandang umurnya itu panjang. Saya sudah 70 tahun, umur saya panjang. Hakikatnya umur pendek. Karena kita ini hanya berada di antara yang telah lewat, yang telah berlalu, dan itu sudah berhenti. Tidak akan mungkin untuk kita bisa kembali ke masa yang lalu. Tidak mungkin bisa. Adapun masa yang akan datang, kita tidak tahu. Apakah kita bisa mendapatkan
mendapati hari tersebut ataukah tidak. Membabal amani, hanya sekedar angan-angan saja. Saya mau berbuat ini besok, saya mau begini besok. Bisa jadi kita tidak mendapati hari esok. Allah memanggil kita. Maka yang ada adalah hari kita sebenarnya adalah hari ini. Maka jangan menganggap bahwasanya umur saya ini panjang. Kan itu tadi, umur manusia itu berada di antara apa yang telah madin, yang telah berlalu, dan mustaqbal, apa yang akan datang. Maka kita manfaatkan umur kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan memberikan nikmat kepada kita untuk bisa mendapati hari-hari, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan padanya, lipat gandakan ajr, berikan ampunannya untuk kita memaksimalkan ibadah untuk mendapatkan dan meraih ajr dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Fudail bin Iyad, ada seseorang yang umurnya sudah tua, umurnya sudah 60 tahun bahkan lebih. Kata Fudail kepada orang tersebut, berapa umurmu? Kamu berapa umurmu? Qala 60 sana. Aku sudah umur 60 tahun. Maka beliau mengatakan bahwasanya umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu a'mar ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ma baina 60 wa 70, sekitar 60 dan 70 tahun. Sedikit yang melampaui tersebut. Maka kata Syekh Kabir tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i. Faqala lahu, kata Fudail kepada orang ini, hal ta'lamu ma'naha? Apakah kamu paham? Apakah kamu tahu makna dari kalimat yang kamu ucapkan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala na'am, iya, aku paham. Ai annani lillahi 'abdun wa ilaihi raji'un. Kata orang ini, aku paham maknanya. Innani lillahi 'abdun, aku inilah adalah hamba miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan kembali kepadanya. Kata orang tersebut. Kata Fudail lagi kepadanya, in kunta ta'lam lahu abdun wa annaka ilaihi raji'un fal ta'lam annaka mas'ulun. Kalau kamu tahu bahwasanya engkau adalah hamba dan engkau akan kembali kepadanya, maka ketahuilah pula bahwasanya engkau itu mas'ulun. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu akan ditanyai nanti terhadap apa-apa yang kamu telah amalkan. Maka kata orang ini, kata Fudail kepadanya, fahal aidta lis-su'al jawaban? Apakah kamu sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu? Untuk pertanggungjawaban itu, apakah kamu sudah siapkan jawabannya? Faqala rajul malhila. Maka kata orang ini, apa?
jalan keluarnya. Fudail mengatakan kepadanya, antuhsina fima baqiya yaghfiru laka ma qad salaf wa in tusi'a fima baqiya tu'khadhu bima baqiya wa bima madha. Ini nasihat Fudail bin Iyad kepada orang tadi. Nah, umurnya sudah tua. Tapi terkadang orang sudah tua tapi bukan malah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan amal saleh yang dia perbanyak, malah amal-amal kejelekan. Maka kata beliau, antusina fima baqiya, kamu berbuat baik apa yang tersisa dari umurmu. Yaghfiru laka ma qad salaf, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wa in tusi'a, jika engkau berbuat jelek di sisa umurmu, tu'khadhu bima baqiya, maka kamu akan disiksa, diiqab apa yang tersisa dari umurmu dan apa yang telah berlalu yang kamu kerjakan dari dosa-dosa tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya tidak kita pandang umur tua atau muda, kita gunakan waktu ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusus apabila kita telah mendapati bulan Ramadan ini, maka tanimha, kita pergunakan, manfaatkan bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian bulan dari 12 bulan yang ada, Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Ini termasuk maziyah bulan Ramadan. Termasuk fadilah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di antaranya juga kita sebutkan beberapa di antaranya mazaya dari bulan Ramadan ini. Di antaranya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Dan diantaranya pula maziyahnya adalah Syahrul Maghfirah, bulan taubat dari dosa-dosa, bulan diampuninya Allah Subhanahu, diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dilipat gandakannya amal-amal pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dikarenakan bulan ampunan. Demikian juga bulan pelipat gandaan amal-amal pahala. Ini maziyahnya, mumayizat dari bulan Ramadan. Dan juga disebutkan di antaranya mumayizat bahwasanya di bulan Ramadan ini ya'tiqu fihi abidan minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba dari an-nar. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin wa dzalika kullu lailatin, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari an-nar, dan itu setiap malam. Setiap malam Allah memilih hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang dibebaskan dari an-nar. Tentunya orang-orang ya mereka di bulan Ramadan tersebut iqbal Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Allah pilih di antara mereka hamba-hamba dibebaskan dari an-nar. Dan juga doa mustajabah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang itu bisa menjadi motivasi, mendorong kita untuk semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk mendapatkan apa-apa yang Allah persiapkan kepada hamba-hamba. Kita berusaha untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan tersebut. Maka kepada setiap muslim yang bagi Allah yufarrid fi mawasim at-ta'at, selayaknya bagi kita semua untuk tidak kemudian lalai di dalam musim-musim ketaatan, di dalam momen-momen atau waktu-waktu yang di situ sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Dan sepantasnya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sabiqin, orang-orang yang berlomba-lomba, orang-orang yang terdepan untuk bisa meraih, mendapatkan fadilah tersebut dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba. Demikianlah hendaknya kita berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba dalam mengejar mendapatkan dunia, tapi berlomba-lomba dalam mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahalanya. Kepada hal tersebutlah hendaknya kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya pada hal semacam ini hendaknya kita saling tanafus, saling berlomba-lomba, terdepan di dalam kebaikan. Maka bersemangatlah wahai
muslim untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu, yang patut kita lakukan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, tamu istimewa kita. Kalau seseorang kedatangan tamu istimewa itu pasti sambutannya luar biasa. Suguhan yang dipilihkan untuk menjamu tamunya juga istimewa. Tidak sama dengan kebanyakan tamu-tamu. Misalnya yang mau datang ke rumah seorang pembesar, kepala daerah atau gubernur atau bahkan presiden, itu selalu ditunggu-tunggu. 1 jam, 2 jam sebelum kedatangan sudah siap. Nah, ini tamu istimewa yang akan datang. Begitu pula bulan Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lainnya karena ada bulan istimewa. Tamu kita akan kedatangan dengan, maka perlu juga untuk kita sambut dengan penyambutan bagaimana dituntunkan syariat. Yang pertama, bagaimana kaifa nastaqbil hadha syahr azim, kita menyambut, bagaimana sikap muslim menyambut kedatangan bulan Ramadan yang sebentar lagi, mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lagi ke depan kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah sikap seorang muslim itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kepadanya bulan Ramadan. Ad-du'a bi ayyuballighakallahu syahr Ramadan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kepada kita bulan Ramadan, wa anta fi sihhatin wa afiyatin, dalam keadaan kita sehat wal afiat. Kita doa kepada Allah dalam keadaan doa kita itu bisa sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, tidak sakit. Ada orang yang mendapat di bulan Ramadan tapi kondisinya sakit, di rumah sakit, terbaring, tak bisa sholat sebagaimana orang yang sehat, sholat berjamaah di masjid, taraweh. Mungkin tidak bisa dia berpuasa, tidak bisa dia membaca Quran, merasakan kesakitan, berkeluh kesah. Dia mendapati bulan Ramadan, tapi Allah tidak berikan nikmat sehat kepadanya. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan bulan Ramadan kepada dalam keadaan sehat, afiat, sehingga kita nasyat fil ibadah, semangat dalam ibadah. Semangat dalam ibadah. Demikian keadaannya para salaf. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menjadikan dia sampai mendapati bulan Ramadan lagi. Bahkan disebutkan dalam athar Mu'alla ibn Fadl, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, kanu, ay mereka dulu para salaf, yakni sahabat, karena yang menyebutkan ialah tabi'in, kanu yad'un Allah sittata ashhur ay yuballighahum Ramadan, berdoa kepada Allah 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka bulan Ramadan.
6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan dia lagi ke bulan Ramadan, bisa berjumpa kembali bulan Ramadan. Kata Syekh Al-Fauzan dalam sebuah nasihat beliau, wajib alal muslim, bagi setiap muslim, ayas Allah ayyaballighahu Ramadan. Wajib bagi muslim untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaballighahu Ramadan, agar Allah menyampaikan kepada mereka itu Ramadan, menyampaikan kepada dia Ramadan. Wa yu'inahu ala siyamihi, dan berdoa kepada Allah, meminta Allah agar Allah Subhanahu wa taala yu'inuhu, menolong dia untuk bisa berpuasa. Wa qiyam, ayu'inahu ala siyamihi wa qiyamihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita doa, ya Allah sampaikan Ramadan kepadaku, tapi kita juga minta pertolongan, ya Allah tolonglah aku untuk aku bisa berpuasa, untuk aku bisa menegakkan qiyamul lail, salat tarawih, wal amal, dan beramal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berbuat amalan kebaikan, ketaatan tanpa ada i'anah, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu fursatun fi hayatil muslim. Karena ini adalah fursah, kesempatan baik fi hayatil muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Ini kesempatan baik. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah yafrahul muslim biqudumi hadha syahr. Hendaknya seorang muslim itu bergembira dengan kedatangan bulan ini. Al-ibtihaj wal farh was surur. Kita gembira, senang, riang dengan kedatangan bulan ini. Fal muslim yafrah biqudumi Ramadan. Kata Syekh Fauzan, seorang muslim itu yafrah biqudumi syahr Ramadan. Hendaknya dia bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Wa yastabshir wa yastaqbilhu bil farhi. Istibsar, merasakan kegembiraan dan menyambutnya dengan gembira, wassurur, dengan senang hati, dengan riang. Wa yastaghilluh, dan hendaknya dia juga memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia qiyam. Wa dzikr wa tilawatil Quran. Ini sikap seorang muslim dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Hendaknya kita bergembira, hendaknya kita senang. Jangan kemudian merasakan rasa sempit hidup. Mungkin ada orang yang ketika datang bulan Ramadan itu bukan senang, tapi merasa sedih, malah sumpek dadanya.
Kenapa? Karena dia tidak bebas lagi melampiaskan syahwatnya di siang hari. Tidak bisa makan dan bisa minum, tidak bisa melampiaskan syahwat. Apalagi mungkin yang mata pencahariannya berdagang makanan, harus tutup toko di siang hari. Penghasilan saya akan berkurang. Biasanya yang banyak makan di sini adalah orang-orang yang pekerja, karyawan, ramai. Ini tidak ada. Tidak boleh. Tidak ada yang mau makan kan, berpuasa. Sehingga merasakan sempit dadanya. Tidak demikian. Jangan seperti itu. Maka kata beliau, seorang muslim itu hendaknya menyambut gembira kedatangan bulan ini. Dan memanfaatkan waktunya di bulan ini untuk ibadah kepada Allah. Siang hari puasa, di malam hari salat, berzikir, membaca Al-Quran. Nah, Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggembirakan para sahabatnya. Dibuat bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh dengan barokah. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah wajibkan bagi kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu abwabul jannah au jinan. Dibuka pintu-pintu jannah. Wa tughlaqu abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu nar. Wa tughalla syayatin, dibelenggu setan-syaitan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan, terhalang dari mendapatkan kebaikannya di malam tersebut, faqad hurim, maka dia telah terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, jadi yang kedua, hendaknya kita sambut 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita sambut. Dengan apa? Dengan al-farhu, dengan kegembiraan. Kita bergembira. Kita senang menyambut kedatangannya. Kemudian yang berikutnya adalah alhamdu wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat. Setiap nikmat yang Allah berikan kita syukuri. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, "I'lam, ketahuilah, yustahabbu liman yatajaddad lahu ni'matun zahiratun aw indafa'at nikmatun zahiratun ay yasjuda syukran lillahi ta'ala aw yuthni bima huwa ahluh." Kata beliau, ketahuilah, disunnahkan bagi setiap orang yang dia telah mendapatkan nikmat yang zahirah, terus menerus berganti-ganti nikmat yang zahirah, atau terhindarkan dari nikmat
bencana, musibah yang zahirah, untuk dia sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Wa anna min akbar ni'amillahi ta'ala lal 'abdi, bahwasanya termasuk nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah taufiquhu lit ta'ah wal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, i'anatul khassah, pertolongan khusus, taufik untuk taat kepadanya. Ini taufik, nikmat yang terbesar. Banyak orang badannya sehat, punya ilmu, tahu keutamaan, tapi dia tidak menjalankan ibadah itu. Karena Allah tidak beri taufik kepadanya. Maka kalau Allah berikan kepada kita taufik untuk taat kepadanya di bulan Ramadan, itu nikmat yang besar. Fa mujarrad dukhul syahri Ramadan 'ala al-muslim wa huwa fi sihhatin jayyidatin tastahiqqu asy-syukr wa tsana 'ala Allah al-mun'im. Maka sekedar masuknya orang itu atau mendapatinya orang itu bulan Ramadan, seorang muslim, dia bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat, baik, tastahiqu syukr wa tsana, maka berhak baginya untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah yang memberikan kenikmatan tersebut. Nah, ini yang ketiga, sikap kita adalah ketika kita mendapati bulan Ramadan, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saya untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berikutnya, an-na'zim ala al-istiglal hadha syar bi jami' ayyamihi wa layalihi. Kita berazm, bertekad untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, seluruh hari-hari dan malamnya kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk ibadah. Dan banyak ibadah-ibadah yang terkumpul di dalamnya, yang mudah untuk kita mengerjakannya, tetapi pahalanya besar. Di antaranya ibadah puasa. Ibadah puasa sendiri sangat banyak memiliki fadilah, keutamaan yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Puasa di bulan Ramadan ini ada ibadah yang mudah dan gampang, baca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana kita melihat para salaf, himmahnya mereka, semangatnya mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Ada yang digunakan untuk menghatamkan Al-Quran di dalam salat, malamnya. Para imam-imam, para salaf kita teladan di dalam memanfaatkan waktu mereka ibadah kepada Allah dalam membaca Al-Quran sampai berkali-kali. Ada yang 3 hari tamat Al-Quran, ada yang setiap hari dia menamatkan Al-Quran.
Ada yang dalam sholatnya tamat Al-Quran. Sebagaimana Utsman disebutkan. Nah, dalam sholatnya. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Banyak ibadah-ibadah yang mudah, yasirah. Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan sahur juga ibadah. Bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahur, dalam berbuka, itu kan ibadah semua. Ketika kita berniat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita bertekad dalam hati untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Juga kita berazam dengan azam yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-azm as-sadiq, yang jujur untuk kita kemudian memanfaatkan bulan Ramadan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada azam yang kuat dalam diri, ada tekad yang jujur dalam diri kita untuk kita bisa kemudian memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai ibadah kepada Allah. Kalau kita jujur, niat kita jujur kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Tapi kalau niat tidak ada dari awal, maka akan kelihatan lemahnya ibadah seseorang itu. Lemahnya sholat malamnya, lemahnya baca Al-Qur'annya. Bahkan dia malah senang kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang menyenangkan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu baik bagi mereka. Kalau mereka jujur, kalau niat kita jujur, ya Allah saya berniat, bertekad di bulan Ramadan akan bersedekah kepada fakir miskin, akan memberi makan orang-orang yang berpuasa, berbuka puasa, akan membaca Al-Quran sekian, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau kita memang niatnya, tekadnya jujur kepada Allah. Tapi kalau tadi tidak, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membiarkan, tidak akan memberikan pertolongannya kepada orang tersebut. Maka ini penting. Dari awal, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya ada seperti ini, ada azam yang kuat, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita memanfaatkan bulan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya pula adalah hendaknya kita berupaya ayujahid nafsahu, untuk menjihadi jiwanya, biislahi qalbihi, untuk memperbaiki hati. Jadi kita dari sekarang bagaimana kita menjihadi jiwa kita ini
menjihadi hati kita ini, memerangi jiwa hati kita ini dari penyakit-penyakit yang bercokol pada hati itu. Ada dendam, ada amarah, ada hasad kepada saudara kita. Bagaimana kita berupaya untuk memerangi itu, menghilangkan itu? Yang tadinya ada kedengkian kepada si fulan, ada kebencian kepada si fulan. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, bagaimana kita menghilangkan, menghapus itu? Supaya enggak ada lagi kebencian, kedengkian, dendam kepada si fulan, saudara kita. Maka di antara yang bisa kita lakukan, bagaimana kita menyambut kedatangan Ramadan supaya tidak ada lagi ketika kita ketemu dengannya, berpapasan dengannya, buang muka, tidak mau salam, tidak mau. Hati kita menjadi hati yang bersaudara. Saudara kita. Tidak ada lagi seperti itu. Kita berupaya untuk islah, untuk memperbaiki hati. Nah, disebutkan dari Amr bin Qais, dinukil oleh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, kata Amr bin Qais, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh tuba, beruntung, atau tuba itu disebutkan nama sebuah pohon di surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tuba, nama sebuah pohon di surga, namanya tuba. Takhruju thiyab ahlil jannah min akmamiha. Yang keluar pakaian-pakaiannya ahli surga dari akmamnya, dari kelopak-kelopaknya itu. Keluar pakaiannya ahli jannah. Tuba, banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tuba. Di antara maknai tafsirannya atau ditafsirkan beruntung. Beruntunglah orang yang memperbaiki jiwanya. Tuba liman aslaha nafsahu. Beruntunglah orang yang memperbaiki jiwanya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan datang diperbaiki jiwanya tersebut. Dia berusaha membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit hasad, dengki, iri. Dia berusaha untuk membersihkan. Dan di antara pembersih penyakit-penyakit hati tadi itu, di antara disebutkan adalah siyam, puasa. Dengan puasa datang sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Bazzar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahris sabri wa thalatha ayyam min kulli syahrin yudhibna waharus sadri." Puasa bulan kesabaran. Shaumu syahris sabri. Syahris sabri ini maksud bulan Ramadan. Karena di antara penamaan bulan Ramadan itu, selain bulan Ramadan juga 6 bulan kesabaran, bulan Al-Quran. Puasa
bulan Ramadan wa thalathata ayyam, dan 3 hari setiap bulan, ya yaumul bid, ya hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 di bulan purnama ya. Ya, atau di luar itu, yang penting puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yudhibna waharas sadri, itu bisa menghilangkan wahara sadri, maksudnya panasnya hati, penyakit hati, penyakit yang membuat hati itu panas. Penyakit tadi ada penyakit dendam, dengki, iri, hasad. Ini bisa dihilangkan dengan puasa. Dihilangkan dengan puasa. Maka orang banyak berpuasa, itu bisa dia hilang itu penyakit-penyakit hatinya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. 6. Dan ini termasuk salah satu di antara wasiatnya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Dia disebutkan awsani khalili salasa, kekasihku Rasulullah memberikan wasiat kepadaku 3. Satu di antaranya disebutkan an asum salasata ayyam min kulli syahrin, untuk aku berpuasa 3 hari dalam satu bulan. Setiap bulan 3 hari. Ini termasuk wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap kita nyambut bulan Ramadan ini? Disebutkan adalah al-azm ala tarki kulli ma yakhdusu as-siyam wa yudhi'ul ujur. Berazam, bertekad kuat untuk meninggalkan setiap apa yang bisa merusak puasa dan menyia-nyiakan pahala dari puasa. Nah, ini penting juga kita. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dan bercampur dengan keluarga di siang hari. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita menjaga pahala puasa tersebut kita dapatkan dengan sempurna. Karena ada yang bisa merusak pahalanya, bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Yang banyak orang tidak menyadari puasa yang semangat puasa dia. Bahkan sahurnya sudah jam 3 pas sahur dia. Semangat bangun. Sahur jam 3. Tidak makan, tidak minum. Ditawari enggak mau. Bahkan dia mencerca orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan, tapi lisannya tidak bisa diam dari mencela, dari dusta, dari celaan, dari ghibah dan yang lainnya. Dan ini hal yang bisa merusak pahala puasa. Banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada kita untuk menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu. Di antaranya disebut dalam hadis,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad qaul az-zur wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan dusta, wal amal bih, dan mengamalkan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wal jahl, dan berperilaku orang-orang bodoh, perilaku orang-orang bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh baginya untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada puasanya. Kenapa? Karena ya omongan-omongannya dusta, omongan-omongannya ghibah, fitnah kepada saudaranya, dan perilakunya juga perilakunya orang-orang bodoh, ucapannya ucapan kotor. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Jika hari puasa kalian itu, maka janganlah dia berbicara kotor, berucap ucapan yang tidak baik, wala yashab, dan jangan pula dia teriak-teriak, berteriak-teriak. Fa'in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni umru'un sa'imun. Kalau ada orang yang mencelamu, mengajakmu berkelahi, bertengkar, maka katakan, ini imru'un sa'im, aku adalah orang yang berpuasa, atau ana sa'im, aku puasa, aku tidak mau melayani kamu berkelahi, bertengkar, berdebat. Diam aja kita. Dikatakan ini sa'im, saya ini puasa, saya ini puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tadi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan ghibah, tidak meninggalkan cercaan kepada saudaranya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Kata Rasulullah SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali apa? Ju' wal 'atash. Hanyalah lapar dan dahaga saja yang didapatkan, tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Nah, maka ini penting untuk kita menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan ajur yang Allah siapkan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Jangan sampai kita orang yang mendapatkan orang yang disebut dalam hadis tadi, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. 30 hari kita berpuasa tapi pahalanya nihil. Kenapa ya? Karena melakukan perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Nah, Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sampai berapa ini? Yang berikutnya adalah
hendaknya kita melakukan muhasabah. Muhasabah melakukan koreksi, evaluasi terhadap diri kita tentang Ramadan yang telah kita lalui pada tahun sebelumnya. Itu juga satu hal yang penting sebagai evaluasi koreksi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana saya melewati bulan Ramadan yang lalu dan saya akan menyambut bulan Ramadan yang baru. Apakah sama? Kalau yang dulu saya masih banyak bolong-bolong baca Qur'annya. Kadang setiap hari saya nggak baca Qur'an. Kalau puasa yang lalu itu saya masih kadang menggibahi saudara saya, kadang mencerca kayak masih dusta dan yang lain. Sehingga bulan Ramadan yang akan datang kita sudah ingin menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Ini penting muhasabah. Penting untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Sehingga dengan itu kita bisa membuka lembaran yang baru, yang lebih baik dari lembaran-lembaran yang lama, yang ada tidak baik yang kita lakukan di masa lalu. Apalagi ini Ramadan. Hendaknya kita muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya masing-masing jiwa untuk melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ini penting, muhasabah. Apa yang kita persiapkan untuk kita kemudian menghadapi hari esok kita. Hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi bulan Ramadan besok. Apa yang akan saya persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan tersebut? Ini muhasabah. Kita berusaha untuk kemudian meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik yang telah kita kerjakan di Ramadan yang telah berlalu. Kemudian berikutnya adalah at-taubah minadz-dzunub wal ma'asi. At-taubah, taubat dari dosa-dosa dan maksiat. At-taubah shadiqah. Hendaknya kita bertobat dengan taubat yang jujur. Taubat pada setiap waktu atau pada setiap saat itu adalah suatu yang wajib. Wajib bagi kita bertobat kepada Allah ketika kita melakukan satu dosa, satu kemaksiatan. Tetapi di bulan Ramadan ini itu lebih ditekankan dan lebih diwajibkan lagi. Karena kita akan menghadapi musim ketaatan, musim-musim khairat, musim-musim waktu-waktu kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena dosa itu pelaku maksiat la yuwaffaq lit-ta'ah, tidak diberikan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa itu akan menghalangi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa akan menghalangi seseorang untuk berjalan kepada kebaikan-kebaikan. Beratnya dosa itu akan menjadikan hati menjadi gelap,
hati menjadi keras, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang akan berat dari melakukan kebaikan-kebaikan dan bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita mau masuk ke bulan Ramadan, segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersih dari dosa-dosa. Hati kita bersih dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruhnya besar. Dosa akan menghalangi seseorang dari ibadah kepada Allah. Ada seseorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia mengeluhkan, saya sudah berniat untuk bangun malam salat dan mempersiapkan air untuk berwudu. Tapi saya tidak mampu untuk bangun qiyamul lail. Tidak mampu untuk bangun qiyamul lail. Kata beliau, qayyadatka dzunubuka. Sungguh dosa-dosamu yang telah membelenggu kamu. Dosa-dosa membelenggu kamu sehingga kamu tidak bisa untuk melakukan ketaatan walaupun sudah berniat. Walaupun sudah berniat, tapi karena tadi banyak kemaksiatan yang kamu lakukan sehingga kemaksiatan dosa itu yang membelenggu kamu, mengikat kamu sehingga kamu tidak bisa melakukan amalan kebaikan. Nah, kata Fudail Ibn Iyad, beliau mengatakan, "Idza kunta la tastati'u qiyam al-lail." Kalau kamu tidak mampu untuk bangun salat malam, wa siyam an-nahar, dan tidak mampu untuk berpuasa di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah annaka mahbusun. Annaka mahbusun, kamu itu terpenjara. Qayyadatka dzunubuka. Dosa-dosamu telah memenjarakan kamu, dosa-dosamu telah membelenggu kamu, telah mengikat kamu. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sudah bertobat kepada Allah dan tinggalkan dosa-dosa itu. Dosa-dosa apa saja yang telah kita lakukan sebelum Ramadan ini kita tinggalkan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam ibadah nanti semangat. Kita ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepadanya. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala pada maghrib nanti kita lanjutkan untuk menyelesaikan bagaimana sikap seorang muslim menyambut datangnya bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.